Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Saya Lintang Ayu Andini dari D3 Akuntansi. Saya Nandita Melia Putri dari D3 Akuntansi. Saya Retna Budi Wijayanti dari D3 Akuntansi. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu Pak Amin Nurbaidi dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui mengenai peradaban manusia dalam agama Islam? Peradaban adalah bentuk budaya paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Agama Islam adalah faktor terpenting yang menentukan karakteristik suatu peradaban. Peradaban mencerminkan kualitas kehidupan, kualitasnya diukur dari ketentuan atau human security, kedamaian atau peaceful, keadilan atau justice, kesejahteraan atau welfare yang merata. Perwujudan keadilan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tidak akan sempurna dengan agenda yang serampangan, tetapi ia akan matang jika dilakukan secara sadar dan terencana. Karena itu, negara berkewajiban memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang setara terhadap kehidupan masyarakat yang beragam tersebut. Kedua, apa yang Anda ketahui tentang fungsi Al-Quran dalam peradaban manusia? Fungsi Al-Quran dalam peradaban manusia adalah Al-Quran memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat muslim di seluruh dunia. Di samping sebagai sumber hukum, pedoman moral, bimbingan ibadah, dan doktrin keimanan, Al-Quran juga merupakan sumber peradaban yang bersifat historis dan universal. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud aspek keyakinan secara istilah. Seperti yang sudah saya jelaskan di video presentasi sebelumnya, aspek keyakinan atau akidah secara bahasa artinya adalah ikatan atau sangkutan. Sedangkan menurut istilah Islam, akidah ialah keyakinan hidup atau iman. Jadi, menurut istilah Islam adalah akidah adalah keyakinan hidup atau iman. Apa yang dimaksud aspek akhlak? Sedangkan aspek akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq, yang artinya perangai atau tabiat. Sedangkan secara bahasa artinya bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku manusia. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban lain di dunia?
Di antara keunggulan yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban yang lainnya adalah bahwa peradaban Islam tegak atas tauhid secara mutlak kepada Allah, kepada Tuhan itu satu dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan dan kerajaannya atau asas wahdaniyah atau ketunggalan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah atau Islam dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasulnya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surat Al-Maidah 101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asas syara dan perkara yang masuk dalam kategori furu syara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asas syara, yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kemudian ada juga furu syara, yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pertanyaan tersebut kami peroleh dari yang pertama, pertanyaan dari YK Puspita Putri Uditya dengan NIM 2022102005. Pertanyaan kedua kami peroleh dari Safa Nur Tamadanti dengan NIM 2022102007. Pertanyaan ketiga dari Yasira Yasmin dengan NIM 2022102004. Pertanyaan keempat kami peroleh juga dari Yasira Yasmin dengan NIM 2022102004. Pertanyaan kelima kami peroleh dari Famadila Sutiani dengan NIM 2022103002. Dan pertanyaan yang terakhir kami peroleh dari YK Puspita Putri Uditya dengan NIM 2022102005. Sekian presentasi kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Semoga jawaban yang kita berikan dapat membantu kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan berdoa dengan khusyuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana,
wa qarabatin lana fi dinina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.